warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulan Purnamasari dengan NIM 01021182271108. Di sini saya akan membuat tutorial atau menguji data dari uji 4. Yang pertama yaitu uji Rantes, uji binominal, uji Wilcoxon atau MC-NIMAR. Oke, kita langsung lanjut saja ke tutorialnya. Oke, baiklah di sini saya sudah mendapatkan 26 data responden dari setiap uji yang akan saya lakukan. Yaitu yang pertama yaitu uji rantes. Di sini saya mengambil tema yaitu berapa total biaya yang Anda keluarkan untuk kos per bulan di Indralaya. Dan yang kedua yaitu uji binominal. Saya di sini mengambil tema yaitu apakah Anda setuju dengan pembaruan kurikulum baru yang ditetapkan di Universitas Sriwijaya? Yang ketiga uji binominal. Saya di sini mengambil data sebelum menggunakan aplikasi Zoom, apakah Anda memiliki akses yang memadai untuk mengikuti kelas daring, dan untuk setelahnya saya ini menggunakan aplikasi Zoom, apakah Anda merasa memiliki akses yang lebih baik untuk mengikuti kelas daring. Oke, kita langsung lanjut saja ke uji yang pertama, yaitu uji rantes. Nah, di sini untuk uji rantai saya mengambil data yaitu dari data biaya per bulan tadi untuk kos mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Disclaimer terlebih dahulu bahwa di sini saya menggunakan aplikasi software SPSS. Di sini saya menggunakan software SPSS 27. Nah, jika teman-teman tidak memiliki aplikasi software tersebut, silakan mendownload aplikasi tersebut. Oke, langsung lanjut saja ke tutorialnya untuk uji rantes. Yang pertama, kita membuka dulu aplikasi SPSS-nya. Oke. Nah, di sini sudah terlihat, sebentar saya hapus terlebih dahulu. Oke, di data view ini kita copy data yang ada di Excel tadi, copy dari 500 sampai ke 500. Di sini saya mempunyai 26 responden ya teman-teman. Copy. Terus kita buka aplikasi SPS-nya. Kita pastekan. Nah, di sini sudah terlihat kan bahwa di data view data yang kita copy tadi sudah terlihat. Di sini saya hapus sebentar. Ini clear. Oke. Kita ke variable view. Di sini kita tadi kan mengambil variabel biaya kos per bulan. Jadi kita ganti saja. Di name-nya kita ganti biaya kos per bulan. Oke, sudah. Nah, di sini sebelum di label ini kita ganti juga menggunakan variabel biaya kos per bulan. Oke, sudah kita ganti. Ini sudah, sudah. Ini sudah. Nah, di sini ada sedikit kesalahan. Nah, untuk biaya kos per bulan tadi kan kita kan menggunakan 0, maka kita ganti desimalnya menjadi 3. Di sini 1, 2, 3. Oke. Kita coba cek dulu. Oke, sudah terlihat kan bahwa data di sini sudah ada nolnya. Oke, kita langsung lanjut saja ke tutorialnya. Kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legality Dialog. Kita tadi kan akan menguji uji rantes. Oke, kita klik Runs. Nah, sini sudah muncul tabel rantes. Maka kita pindahkan saja variabel kita tadi. Ini oke, kita klik oke. Kita tunggu saja sebentar. Oke, di sini kita sudah menghasilkan dari uji data kita tadi yang ini uji rantes. Oke, kita langsung lanjut saja ke analisisnya. Di sini saya sudah menganalisis, kita buka Excel terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini saya mengambil hipotesis di mana H0 itu ialah biaya kos per bulan mahasiswa Universitas Sriwijaya bersifat acak. Dan untuk H1 itu ialah biaya kos per bulan mahasiswa Universitas Sriwijaya bersifat acak. Nah, ini kan ialah hasil uji yang kita pakai tadi. Nah, dalam uji rantes tersebut kita itu mempunyai ketentuan untuk menganalisis uji tersebut. Untuk ketentuannya yaitu
A sama dengan 5%. Dan di mana A sama dengan 5% itu ialah V-value lebih besar dari A sama dengan H0 diterima. Dan jika V-value kurang dari A, maka H0 tadi ditolak. Oke, nah di sini kita jangan fokus ke angka lain, kita fokus saja di sini terlihat bahwa nilai signifikannya ialah 1,00 dan di mana jika nilai signifikannya 1,00 maka hasil uji kita tadi ialah kan 1,00 kan lebih besar dari 0,05 maka uji yang kita tadi ialah H0 diterima dan saya tadi kan sudah menempatkan di posisi H0 ialah biaya kos per bulan mahasiswa Universitas Sriwijaya bersifat acak maka kita bisa simpulkan bahwa dari uji biaya per bulan di kos ini sebanyak 26 responden untuk biaya kos per bulan itu bersifat acak. Oke, kita langsung lanjut saja uji yang kedua, uji binominal. Nah, kita hapus terlebih dahulu di data view tadi, clear, oke. Kita buka aplikasi Excel tadi. Nah, di sini saya menggunakan 26 sampel juga. Saya mendapatkan responden dari setiap mahasiswa, mahasiswi Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya mengambil data responden yaitu dalam tema apakah Anda setuju dengan pembaruan kurikulum baru yang diterapkan di Universitas Sriwijaya? Oke. Ini kita copy datanya. Copy. Nah, sudah kita buka aplikasi SPSS. Di sini di data view kita paste. Nah, sudah terlihat kan bahwa data yang kita copy tadi itu sudah masuk ke aplikasi software SPSS. Kita ke variable view. Oh iya, disclaimer terlebih dahulu kan kita tadi kan datanya tadi kan tidak menggunakan 0 kan. Nah, maka kita ganti desimalnya di sini dengan 0. Bentar. Nah, sudah terlihat kan bahwa data yang kita tadi sudah sangat tepat dengan yang kita dapat dari responden tadi. Nah, kita tadi kan menggunakan data variabel pembaruan kurikulum, maka kita ganti name-nya dengan variabel kurikulum. Sebentar. Oke, di labelnya kita ganti juga dengan pembaruan kurikulum. Oke, next. Kita langsung lanjut saja ke olah datanya. Kita klik Analyze, Non-Parametric Text, Legality Dialog, kita kan akan menguji binominal, maka kita klik binominal, oke. Di sini sudah terlihat bahwa tabel uji binominalnya sudah muncul, maka kita pindahkan saja pembaruan kurikulum tadi dengan ke test variable list. Kita pindahkan saja, oke. Oh, nah ini sudah terlihat jelas bahwa data yang kita uji tadi sudah masuk ke output dari aplikasi SPSS-nya. Oke, aku akan menganalisis data tersebut. Oke, nah di sini saya itu menentukan kan dari sampel saya tadi kan kalau untuk uji binominal itu kan tidak bisa kalau menggunakan huruf itu kan harus menggunakan angka. Nah, responden saya tadi yaitu iya, tidak, bukan angka. Nah, jadi ini saya menentukannya dengan satu itu sama dengan setuju dan dua sama dengan tidak setuju. Dan di mana H0 ini saya menerapkan adalah jumlah frekuensi mahasiswa yang setuju dan tidak setuju terhadap pembaruan kurikulum adalah sama atau tidak berbeda. Nah, sedangkan H1 tadi ialah jumlah frekuensi mahasiswa yang setuju dan tidak setuju pembaruan kurikulum adalah berbeda. Oke, sama seperti uji rantes tadi, uji binominal juga mempunyai ketentuan. Nah, yang ketentuannya itu A sama dengan 5%. V-value lebih besar atau lebih dari A, berarti H0 itu diterima. Dan jika V-value itu kurang dari A atau lebih kecil, sama dengan H0 ditolak. Nah, di sini ialah hasil dari olah data di aplikasi software SPS tadi. Nah, kita jangan fokus ke terhadap ini. Kita fokus saja ke nilai signifikannya. Nah, di sini terlihat sangat jelas sekali bahwa nilai signifikannya ialah lebih besar 0,01. Berarti lebih kecil dari 0,01. Berarti dari hasil tersebut bahwa menyatakan H0 ditolak. Dan H0 ditolak tadi saya menentukan ialah jumlah frekuensi mahasiswa yang setuju dan tidak setuju terhadap pembaruan kurikulum adalah sama atau tidak berbeda. Oke. Yang selanjutnya saya akan menguji uji Wilcoxon atau uji MC Nimar. Oke. Kita buka aplikasi tadi.
Nah, sebelum itu kita hapus terlebih dahulu uji yang kita tadi. Clear, oke. Kita masuk ke Excel. Ini saya terlebih dahulu akan menjelaskan uji Wilcoxon atau uji M-Schindler ini. Ialah uji yang untuk mengetahui sebelum dan sesudah dari dua sampel. Nah, di sini saya itu mengambil tema menggunakan sebelum menggunakan aplikasi Zoom dan setelah menggunakan aplikasi Zoom. Nah, kita copy data sebelum dan sesudah dulu. Copy, kita buka. Nah, di data view ini kita pastekan datanya. Nah, disclaimer terlebih dahulu bahwa uji ini sama dengan yang uji tadi, tapi mempunyai sedikit perbedaan. Nah, kalau uji rantai sama uji binominal tadi ialah menggunakan satu sampel, sedangkan uji Wilcoxon atau uji M-Schindler ini menggunakan dua sampel. Inilah mengapa terdapat dua variabel di data view. Kita ganti, ini kan kita kan menggunakan sebelum sudah, maka kita ganti variabel satu menggunakan sebelum dan variabel kedua yaitu sesudah. Oke. Nah, kita tadi kan tidak menggunakan 0 kan di angka data view-nya, maka kita ganti desimalnya menjadi 0 bukan 2. Oke, kita lihat dulu. Nah, oke sudah pas. Ini kita ganti sebelum juga nama variabel kedua. Oke, untuk labelnya kita ganti variabel sebelum dan sesudah juga. Nah, sudah. Nah, kita langsung lanjut saja ke uji. Sebentar, untuk misalnya kita ganti dengan nominal. Oke, kita langsung lanjut saja ke ujinya. Kita akan menguji. Oh iya, disclaimer terlebih dahulu. Di sini saya langsung menguji dua uji. Kenapa saya langsung menguji dua uji? Karena uji Wilcoxon itu sama dengan uji M-Schindler itu sama. Tapi untuk hasil olah datanya ada sedikit perbedaan. Oke, kita langsung saja ke analyze non parametric test, dan kita tadi kan menggunakan dua sampel, berarti sebentar, legality dialog dua sampel ini. Nah, dua relate sampel, oke. Nah, kita pindahkan variabel sebelum tadi. Ini sudah, ini iya, sudah. Sebentar, bisa terlebih dahulu. Nah, variabel sebelum tadi kita pindahkan, variabel sesudah juga kita pindahkan. Nah, kita tadi kan akan menguji dua uji, maka kita untuk M-Schindler-nya kita centang juga, kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat bahwa uji Wilcoxon dan uji M-Schindler-nya sudah terlihat sangat jelas di sini. Oke. Nah, di sini saya akan menganalisis uji dua tersebut. Nah, di sini saya menempatkan kode yaitu satu itu berarti ya dan dua berarti tidak. Dan di mana untuk uji Wilcoxon ini saya itu menempatkan H0, di mana H0 itu ialah tidak terdapat perbedaan antara pengaruh signifikan dari penggunaan aplikasi Zoom terhadap hasil belajar mahasiswa dalam kelas daring. Dan H1 itu saya menempatkan hipotesis di mana terdapat perbedaan pengaruh signifikan dari penggunaan aplikasi Zoom terhadap hasil belajar. Oke, ini kita abaikan saja. Kita untuk uji itu kita fokus saja ke tabel tes statistik. Dan di mana untuk uji tes statistik ini terlihat jelas bahwa nilai signifikannya yaitu 1,000. Dan di mana juga untuk uji Wilcoxon ini sama dengan seperti uji dua tadi, uji rantes dan uji binominal, di mana untuk uji Wilcoxon ini mempunyai ketentuan. Ketentuannya jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka ada perbedaan menggunakan aplikasi Zoom untuk kelas daring sama dengan H0 diterima. Dan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan menggunakan aplikasi Zoom untuk kelas daring, berarti sama dengan H1 ditolak. Oke, kita tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa nilai signifikannya ialah 1,00, berarti di sini nilai signifikan 1,00 itu ialah lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, tadi itu kalau H0 ditolak, saya sudah menempatkan berarti untuk kesimpulannya itu terdapat perbedaan pengaruh signifikan dari penggunaan aplikasi Zoom terhadap hasil belajar mahasiswa dalam kelas daring.
Oke, yang selanjutnya saya akan menganalisis uji MC-NIMAR. Oke, disclaimer terlebih dahulu, uji Wilcoxon tadi sama dengan uji MC-NIMAR. Karena mungkin di sini hasilnya sama saja, ketentuannya sama saja, kesimpulannya sama saja, tetapi untuk olah datanya sedikit ada perbedaan. Oke, di sini saya akan menganalisis terlebih dahulu untuk uji MC-NIMAR. Di mana untuk kode itu saya menempatkan satu itu ya dan dua itu tidak. Dari mana untuk H0 itu saya berhipotesis bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh signifikan dari penggunaan aplikasi Zoom terhadap hasil belajar mahasiswa dalam kelas daring. Dan untuk H1 tersebut terdapat perbedaan pengaruh signifikan dari penggunaan aplikasi Zoom terhadap hasil belajar dalam kelas daring. Oke, kita langsung lanjut saja ke analisisnya. Uh, Uji MC-NIMAR ini sama dengan seperti uji Wilcoxon tadi mempunyai ketentuan yang pertama saya akan menjelaskan jika nilai signifikannya lebih kurang dari atau lebih kecil dari 0,05 maka ada perbedaan menggunakan aplikasi Zoom untuk kelas daring berarti sama dengan H0 diterima dan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan menggunakan aplikasi Zoom untuk kelas daring berarti sama dengan H1 ditolak. Oke, di sini untuk nilai signifikannya ialah 1,00 berarti lebih besar dari 0,05 maka sama dengan H0 ditolak. Dan di mana dari posisi tadi di sini kan H0 ditolak maka saya menyimpulkan terdapat perbedaan pengaruh signifikan dari penggunaan aplikasi Zoom terhadap hasil belajar mahasiswa dalam kelas daring. Oke, itu saja uji yang saya lakukan untuk uji RANS, uji binominal, uji Wilcoxon atau uji MC-NIMAR. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu, saya mendapatkan data responden dari setiap mahasiswa-mahasiswi Universitas Sriwijaya melalui Google Form yang di-share ke grup, ke teman, dan lain sebagainya. Oke, baiklah, itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhi Nabila, NIM 010211827022. Di video ini, saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah statistik non-parametrik kelas B Indralaya. Oke, di video kali ini saya akan mengolah data menggunakan uji Man-Whitney menggunakan aplikasi SPSS. Oke, kita kembali dulu ke aplikasi Excel, yaitu data Excel yang sudah kita sediakan. Dah, uji ini. Oke, di topik penelitian yaitu pengaruh penggunaan metode PBL terhadap nilai Abstrat di Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, dan Prodi Manajemen. Hipotesis, H0 tidak terdapat perbedaan nilai Abstrat antara mahasiswa Prodi Akuntansi dan mahasiswa Manajemen. H1 terdapat perbedaan nilai Abstrat antara mahasiswa Prodi Akuntansi dan Prodi Manajemen. Oke, baiklah kita akan menginput data ke SPSS, yaitu kita input dulu data yang sudah kita miliki. Nih, teman-teman, kita copy dulu teman-teman seperti biasa, terus kita kembali ke aplikasi SPSS. Nih, kita di data view ini kita paste. Nih, kalau datanya sudah terpaste seperti ini, kita bisa lanjut ke variable view. Nih, di bagian name ini kita ubah namanya sesuai dengan data yang kita miliki. Di sini nilai, di sini kelompok. Nih, untuk desimalnya kita ubah jadi 0 ya teman-teman. Nih, untuk labelnya kita isi sesuai dengan nama yang ada di data Excel kita tadi. Terus di sini prodi. Di bagian values ini kita ubah. Di bagian satu ini jadi add. Dua ini di B. Kita add. Nih, kalau udah selesai ini kita tinggal oke aja. Untuk bagian scaling ini, measure-nya ini kita ubah jadi scale. Scale. Nih. Kalau udah seperti ini, kita bisa kembali lagi ke data view kita. Nih. Kita bisa kita bisa
tekan analyze, terus kita ke non parametrik, kita tadi tekan analyze ini ya teman-teman, terus kita ke non parametric test, terus kita pilih legacy dialog. Karena kita di soal itu diperintahkan dua sampel independen, jadi kita pilih dua independent sampel ini teman-teman. Nih, untuk bagian nilai abstrak ini kita pindahkan, kita letakkan di bagian test variable list. Nih, untuk prodi kelompok ini kita letakkan di grouping variable. Nih, sudah kita letakkan di grouping variable ini kan ada define group nih. Kita tekan nih. Nah, karena kita memiliki dua sampel, jadi di grup satu ini satu, di grup dua ini dua. Jadi kita tinggal continue. Nah, di sini kan kita menggunakan uji man Whitney. Jadi kita tidak usah pilih Kolmogorov ini. Nah, jadi kita tekan aja atau centang di bagian man Whitney ini aja. Jadi tinggal oke. Oke, kita lihat hasil data kita tadi. Nih, ini hasil data dari kita menguji menggunakan man Whitney test. Nih, karena di sini ada penjelasan, jadi data ini sudah saya pindahkan di Excel yang saya miliki untuk melihat penjelasan lebih lebih lanjut. Jadi kita pindah dulu ke data Excel tadi karena data ini sudah saya pindahkan di bagian Excel saya nih. Datanya sama ya teman-teman. Hasil olah datanya kita bisa cek lagi ya. Kita kembali lagi. Nih, kita cek lagi di bagian aplikasi SPSS tadi. Ya, sama ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Nih, teman-teman. Jadi untuk penjelasannya itu kita dilihat dari output tes statistik, nih ya teman-teman, maka didapat nilai asymmetric 2 telet sebesar 0,00 nih teman-teman. Lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 sehingga H0 itu ditolak dan H1 itu diterima. Artinya terdapat perbedaan nilai abstrak antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa manajemen. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan metode PBL terhadap nilai abstrak mahasiswa. Ini teman-teman, inilah hasil dari kita menggunakan dua sampel independen uji man Whitney test. Nih. Oke, selanjutnya kita akan mengolah data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita kembali dulu ke Excel kita yang sudah kita sediakan. Oke, nih. Ini data untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Kita lihat dulu topik penelitiannya yaitu pengujian terhadap perbedaan hasil ujian akuntansi antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan di sebuah kampus. Untuk hipotesisnya yaitu H0-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai ujian akuntansi mahasiswa laki-laki dan perempuan. H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai ujian akuntansi mahasiswa laki-laki dan perempuan. Oke, untuk kode 1 yaitu untuk gender laki-laki. Kode 2 ini untuk gender perempuan. Seperti biasa, kita paste dulu data kita yang sudah kita sediakan tadi untuk kita pastekan di aplikasi SPSS kita. Oke, kita paste saja datanya. Oke. Kita copy aja datanya, terus kita kembali ke aplikasi SPSS kita. Nah, kita di data view ini kita paste. Oke, kalau datanya sudah terpaste seperti ini, kita bisa lanjut ke variable view. Nih, untuk bagian name-nya ini kita ubah jadi namanya score. Terus di bagian ini kita ubah namanya jadi gender. Terus untuk desimalnya tetap 2 saja. Terus di bagian value ini karena kita memiliki dua sampel, jadi di sini 1 untuk laki-laki, kita add 2 untuk perempuan. Nih, kita add juga. Kalau udah seperti ini, kita bisa lanjut ke data view tadi, kita kembali lagi, terus kita ke analyze,
Terus kita ke non parametrik, terus kita pilih legasi dialog. Nih, karena kita dua dua sampel independen, jadi kita pilih ini. Ini. Nih, skornya kita letakkan di bagian test variable list. Untuk gendernya kita letakkan di bagian grouping variable. Nih, kita pilih define-nya. Ini karena ada dua sampel, jadi grup satunya satu, grup duanya dua. Oke. Di sini kan ada tes tipe nih. Kita tadi kan menguji memakai uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi kita tekan di bagian Kolmogorov-Smirnov. Kalau udah kita okein aja. Nih, ya kita nih hasil dari data uji Kolmogorov-Smirnov nih. Kita bisa lanjut ke bagian Excel tadi karena data hasil olah data ini sudah saya pindahkan di bagian Excel yang sudah saya miliki tadi. Nih, hasilnya ini ya. Nih, saya di bawah. Nih. Jadi, dari hasil uji menggunakan Kolmogorov-Smirnov test ini, pengujian hipotesisnya karena asimsik dua tailetnya memiliki atau memperoleh nilai sebesar 0,375 dibandingkan dengan 0,05, maka nilainya itu lebih besar. Jadi, kriteria H0 itu diterima. Dapat disimpulkan bahwa nilai mahasiswa laki-laki dan perempuan memiliki hasil ujian akuntansi yang sama. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi, H0-nya diterima. Oke. Jadi tidak ada perbedaan, berarti H0-nya diterima. Selanjutnya kita akan menguji data menggunakan uji koheren. Oke, kita ke data Excel yang sudah kita miliki. Data koheren ya. Nih, ini data koheren yang saya miliki. Oke, topik penelitiannya yaitu pengujian perbedaan tiap unsur aktivitas keterlibatan mahasiswa di kampus dalam melaksanakan memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, dan Pemberdayaan. Oke, teman-teman. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu uji koheren sampel berpasangan. Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan tiga atau lebih sampel berpasangan. Jenis data yang digunakan harus berskala nominal atau ordinal. Pengamatan yang dilakukan adalah variabel independen. Pada uji ini terdapat spesifikasi data 0 atau 1. Misalnya 0 sama dengan iya, 1 sama dengan tidak. Hipotesisnya yaitu berdasarkan hasil H0 tidak ada perbedaan banyaknya aktivitas yang dilakukan mahasiswa dalam memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi. H1-nya ada perbedaan banyaknya aktivitas yang dilakukan mahasiswa dalam memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi. Ketentuannya jika SIG lebih kecil dari alfa 0,05 maka H0 ditolak, H1 diterima. Jika signifikan lebih besar dari alfa atau 0,05 maka H0 diterima, H1 ditolak. Oke, teman-teman, kita copy dulu datanya ini untuk kita paste di aplikasi SPSS kita. Oke, kita paste. Kalau sudah tercopy seperti ini, kita lanjut ke aplikasi SPSS kita. Nih, di data view ya teman-teman kita pastenya. Nih, kalau datanya sudah terpaste seperti ini, kita bisa lanjut ke variable view. Oke, untuk namanya ini tadi sesuai data Excel kita ya. Yang pertama itu pendidikan.
Yang kedua itu penelitian. Yang ketiga itu pemberdayaan. Pemberdayaan. Oke, untuk desimalnya ini kita pakai 0 ya teman-teman. Ini 0, ini 0. Nih, di label ini kita tetap isi sesuai dengan data Excel kita, sama seperti yang name itu. Oke, penelitian, pemberdayaan. Oke, untuk measure-nya ini kita pilih nominal. Nominal. Nih, kalau udah seperti ini kita lanjut ke data view kita. Terus kita ke analyze. Kita ke non-parametric test. Kita pilih legacy dialog. Oke, karena ini sampel berpasangan, kita pilih di bagian bawah. Correlate sampel. Nih, kalau udah pendidikan, penelitian, pemberdayaan ini kita letakkan di tes variabel semua ya. Oke, oke. Nih, kalau udah seperti ini, lanjut kita ke statistik nih. Nih, kita tekan ini tombol di bagian deskriptif. Continue. Karena kita menggunakan uji olah data, menggunakan uji Cochrane, jadi kita tekan tombol ini, treatment ini kita hapus. Nih, kalau udah seperti ini tinggal oke aja. Untuk mengolah datanya, lihat hasil datanya kita lihat ini. Nih, ini hasil dari Cochrane test. Nih, untuk lihat penjelasan lebih lanjut dari hasil tabel olah data ini, kita bisa ke Excel karena sudah saya pindahkan olah data ini di Excel yang sudah saya miliki tadi. Nih, kita lanjut ya. Oke, hasilnya dari olah data ini sama ya teman-teman. Kita cek lagi ya, biar teman-teman bisa lihat bahwa hasil olah data ini sama. Nih teman-teman, sama ya teman-teman. Lanjut kembali lagi. Nih, dari tabel ini kita jelasin dulu. Yang pertama itu ada deskriptif statistik. Nih, pendidikan N-nya itu 25. Sampelnya itu ada 25. Sampai di pemberdayaan ini 25 semua ya teman-teman. Berarti data itu terisi, tidak ada yang kosong. Kemudian untuk pendidikan nilai tengahnya itu 80. Kemudian Kemudian penelitian itu 40, pemberdayaannya itu 40. Untuk standar defisiasinya itu 0,408 itu untuk pendidikan. Terus untuk penelitian itu 0,500. Nilai tengahnya itu nilai standar deviasinya dari pemberdayaan itu 0,500. Nilai nilai maksimumnya itu otomatis 1 ya teman-teman. Dan nilai minimumnya itu otomatis kosong atau 0 karena tadi menggunakan kode 0 dan kode 1. Jadi ini untuk frekuensinya ini untuk nilai 0 di pendidikan ada 5 orang atau 5 mahasiswa yang tidak beraktivitas. Kemudian ada nilai 1 ada 20 orang, ada 20 mahasiswa di pendidikan yang melakukan aktivitas pendidikan dan ada juga 15 mahasiswa yang tidak melakukan aktivitas penelitian dan ada 10 mahasiswa yang melakukan aktivitas penelitian dan sampai di pemberdayaan juga sama ya seperti penelitian. Terus untuk kesimpulannya berdasarkan tabel di samping ini, tes statistik ini diketahui Cochrane sebesar 11,111 dengan nilai asimsik 2 seat
0,004 karena nilai SIK itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Artinya ada perbedaan banyaknya aktivitas yang dilakukan. Nah, teman-teman, jadi inilah hasil dari olah data menggunakan uji Cochrane test. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan mengolah data menggunakan uji Friedman. Oke, kita kembali dulu ke data Excel yang saya miliki. Uji Friedman. Nih, uji Friedman. Friedman, ini data yang sudah saya sediakan. Nih, kita lihat dulu topik penelitiannya yaitu pengujian perbedaan pemahaman mahasiswa melalui dua model pengajaran diskusi dan demonstrasi. Hipotesis yaitu H0 tidak terdapat perbedaan pemahaman mahasiswa dua model pengajaran diskusi dan demonstrasi. H1 terdapat perbedaan pemahaman mahasiswa melalui dua model pengajaran diskusi dan demonstrasi. Ketentuan, jika SIG lebih kecil alfa 0,05 maka H0 ditolak, H1 diterima. Jika SIG lebih besar alfa 0,05 maka H0 diterima, H1 ditolak. Oke, tadi salah ya teman-teman. Nih, kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke aplikasi SPSS, kita copy dulu datanya teman-teman untuk kita paste nanti di aplikasi SPSS. Nih, kalau sudah tercopy, kita kembali ke aplikasi SPSS. Di data view teman-teman kita pastenya. Nih, kalau datanya sudah terpaste seperti ini, kita bisa lanjut ke variable view. Oke, untuk bagian namanya itu saya ubah jadi ini jadi pretest. Oke, ini nilai ini diskusi. Di sini demonstrasi. Demonstrasi. Terus untuk desimalnya jadi saya ubah jadi 0 semua. Nih, ini saya ubah nilai pretest mahasiswa. Oke, di sini nilai post-test. Post-test setelah metode pengajaran diskusi. Oke, di sini nilai post-test setelah metode pengajaran demonstrasi. Nih, kalau udah kita lanjut ke bagian measure-nya ini ya teman-teman. Measure-nya ini kita pilih bagian nominal. Ini nominal. Oh, bukan teman-teman, kita ubah jadi ordinal. Ordinal. Nih, kalau udah semua seperti ini teman-teman, kita bisa kembali lagi ke data view tadi. Terus kita ke analyze, terus kita pilih non-parametric test, terus kita ke legasi dialog. Karena kita kan perintah tugas itu kan ini apa sampel berpasangan. Jadi kita ke correlate sampel. Nih, kalau udah ini tiga-tiganya itu kita pindahkan di test variabel nih teman-teman. Nih, kita pindah satu aja ya. Nih, terus kita di bagian statistik ini kita centang bagian deskriptif nih teman-teman. Continue.
Karena kita tadi menguji data menggunakan uji Friedman, kita tekan ini, tekan Friedman ini di tes tipenya, di bagian koheren tadi kan kita hapus. Karena kita tidak mengolah data menggunakan uji tersebut. Oke, kalau udah seperti ini kita tinggal oke aja teman-teman. Nih, untuk hasil dari olah datanya seperti ini teman-teman ya. Nih, olah data hasil olah data ini sudah saya pindahkan di Excel saya. Terus ada penjelasan lebih lanjut mengenai hasil dari olah data ini. Nih teman-teman ya, hasil olah datanya itu sama seperti yang data yang di Excel saya. Nih, kita lihat lagi ya, sama atau tidak. Nih, sama ya teman-teman. Nih, untuk penjelasannya di sini. Di sini kan ada 3 tabel. Nih, di tabel pertama itu ada deskriptif statistik. Jadi penjelasannya itu nilai pretest mahasiswa itu N-nya itu 20, min-nya itu 47,60. Standar deviasinya itu 5,90, 5,906. Nilai paling rendah atau minimumnya itu 41, nilai maksimumnya 62. Sama halnya dengan nilai post-test setelah metode pengajaran diskusi itu lengkap semua. Dan nilai post-test setelah metode pengajaran demonstrasi. Terus untuk tabel kedua itu yaitu Friedman test ini bisa ditemukan bahwa nilai rata-rata yang paling rendah disusun ke paling besar secara langsung nilai pretest mahasiswa ini menjadi eh, yang paling rendah itu 1,40. Sedangkan nilai post-test setelah metode pengajaran diskusi itu 2,08. Kemudian nilai post-test setelah metode pengajaran demonstrasi itu 2,53. Berarti yang paling tinggi metode pengajaran yang dapat diterima adalah demonstrasi. Kemudian diikuti dengan metode pengajaran diskusi dan terakhir sebelum dilakukan post-test dilakukan pretest hanya 1,40. Terus untuk tabel 3 uji treatmentnya, uji statistik, kesimpulannya perhatikan output di tabel itu yaitu chi-square ini 13,500 dengan nilai asumsi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan pemahaman mahasiswa melalui 2 model pengajaran diskusi dan demonstrasi. Jadi itulah teman-teman hasil dari uji treatment test. Nih, baiklah, selanjutnya yaitu kita mengolah data menggunakan uji Kruskal-Wallis. Oke, kita kembali dulu ke data Excel kita untuk mengolah data uji Kruskal-Wallis. Oke, topik penelitiannya yaitu pengujian perbedaan signifikan dalam jumlah penjualan antar kota A, kota B, dan kota C. Jadi, uji Kruskal-Wallis itu uji digunakan untuk menguji perbedaan level sampel dalam variabel independen. Data yang digunakan minimal berskala nominal, ordinal, dan interval. Kode 1 untuk kota A, kode 2 untuk kota B, kode 3 untuk kota C. Hipotesisnya yaitu H0 tidak ada perbedaan signifikan dalam jumlah penjualan antar kota A, kota B, dan kota C. H1 terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah penjualan antar kota A, kota B, dan kota C. Ketentuan jika signifikan lebih kecil alfa 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Adanya perbedaan signifikan. Jika signifikan alfa lebih besar, signifikan lebih besar alfa 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Tidak ada perbedaan signifikan. Oke, lanjut. Kita menginput data ke SPSS, kita copy dulu. Kita copy, ya, teman-teman. Nih,
Kita copy, sudah di copy, kita ke aplikasi SPSS. Ini, oke, kita paste. Nah, kalau data udah seperti ini, sudah terpaste, kita ke variable view. Terus kita ganti nama ini kota, ini penjualan, terus ini desimalnya 0, ini 0. Untuk values-nya ini kita ubah 1 untuk kota A, kita add. Terus 2 ini untuk kota B, kita add. Coba dulu. Bentar. 2 untuk kota B, kita add. 3 untuk kota C. Nih, kita add, kita oke. Terus kita kembali ke data view, kita ke analyze, terus kita ke non-parametric test, terus kita ke legacy dialog, terus kita ke independent sample, terus ini penjualan ke list variable list, kota ini ke grup variable. Terus di grouping variable ini kan ada difference nih. Kita isi minimum 1, maksimumnya 3. Nih, kita continue. Sudah itu, oke, continue. Terus kruskal-walis ini kita tekan di sini, dicentang sini, tes tipenya. Tinggal oke aja. Oke, ini teman-teman kita tunjukin hasil olah datanya. Nih, ini ya teman-teman hasil olah data dari kruskal-walis tesnya. Nih, karena datanya ini, hasil olah ini sudah saya pindahkan di Excel, karena ada penjelasan yang lebih lanjut lagi. Nih, di sini ya teman-teman. Nih, sama ya teman-teman. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan tabel ranks, rata-rata peringkat penjualan tertinggi terdapat di kota C 20,79, diikuti kota B 17,92 dan kota A 16,79. Namun dari tabel tes statistiknya itu nilai signifikan asimsiknya itu 0,030. Yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah penjualan antar kota A, kota B, dan kota C. Dengan demikian, hipotesis 0H0 diterima, yang berarti distribusi penjualan di 3 kota tersebut serupa. Jadi teman-teman, inilah hasil dari mengolah data menggunakan uji kruskal-walis test. Nih teman-teman. Terima kasih. Halo semuanya. Di sini saya Yulita Anggraini dengan NIM 010211822720. Di sini saya akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, di sini saya sudah memiliki data yang didapatkan dari kuesioner dengan tema tingkat stres akademik mahasiswa dan strategi counseling. Yang pertama itu ada beban tugas akademik membuat saya merasa tertekan. Yang kedua ada stres akademik mempengaruhi konsentrasi saya selama belajar. Yang ketiga, saya melakukan waktu luang untuk kegiatan yang membantu mengurangi stres, misalnya jalan-jalan, olahraga, dan hobi. Dan pertanyaan terakhir itu adalah strategi yang digunakan untuk membantu mengurangi stres akademik. Nah, di sini datanya sudah saya input, di mana saya memperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 25 responden dengan jumlah item sebanyak 4 item. Langsung saja kita pilih menu Analyze, langsung pilih Correlate, dan pilih Bivariate. Nah, di sini ada 2 kolom dialog, kotak dialog, dan pindahkan
item tadi ke kotak sebelah kanan. Di sini sudah ada di sebelah kanan, langsung saja kita pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji validitas version product moment. Data dinyatakan valid jika nilai signifikan yang diperoleh kurang dari 0,05. Nah, bisa dilihat dari 4 item memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05. Maka bisa diartikan asumsi uji validitas sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji reliabilitas produk alpha di program SPSS. Nah, caranya langsung saja kita pilih menu Analyze, dan pilih Scale, dan pilih Reliability Analysis. Nah, pindahkan 4 item tadi ke dalam kotak sebelah kanan. Langsung saja kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output reliabilitas produk alpha. Data dinyatakan reliable jika data Conback alpha lebih besar dari 0,70. Nah, bisa dilihat nilai Conback alpha yang diperoleh sebesar 0,993. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70, yang artinya data sudah lolos uji reliabilitas. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan uji multikolinialitas yang menggunakan metode toleransi dan FIP. Uji multikolinialitas merupakan uji asumsi klasik dalam regresi linier berganda. Di sini, saya sudah memperoleh data dari penyebaran kuesioner kepada 25 responden dengan 3 item, yang dimana X1 dan X2-nya variabel independen dan Y adalah variabel dependen. X1-nya adalah aktif mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa, dan yang X2-nya mendapatkan waktu tidur yang cukup untuk menjaga fokus belajar, dan variabel Y adalah mampu menyelesaikan tugas kuliah tepat waktu. Nah, data yang tadi kita langsung pindahkan ke SPSS. Langsung saja kita pilih menu Analyze dan pilih menu Regression dan pilih Linear. Lalu X1-nya kita pindahkan ke kolom independen, X2-nya juga ke dalam independen, dan variabelnya kita masukkan ke dalam kolom dependen. Lalu kita pilih ke menu statistik dan hilangkan mode centeng dalam mode fit dan estimate-nya. Lalu kita checklist pada korelasinya dan continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul output input uji multikolinialitas. Data dinyatakan lolos dalam uji multikolinialitas jika nilai total toleransi lebih besar dari 0,10 dan FIP kurang dari 10. Bisa dilihat di sini. Dan kita lihat interpretasinya. Nah, dari kegiatan organisasi, variabel X1 dari koefisien yang kecil dan hasil multikolinialitas dapat disimpulkan bahwa kegiatan organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas akademik mahasiswa. Dan pada pola tidur, X2, meskipun pola tidur dapat mempengaruhi performa akademik secara teori, dalam data ini pengaruh signifikan dapat produktivitas akademik mahasiswa atau HO juga diterima. Jadi kesimpulannya, kegiatan organisasi X1 dan X2 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas akademik mahasiswa. Variabel-variabel ini bekerja secara independen, tanpa saling mempengaruhi, tetapi kontribusi secara mereka terhadap Y sangat kecil berdasarkan hasil regresi dalam diagnostik multikolinialitas. Selanjutnya, saya akan melakukan
uji F dan uji T. Dengan data yang tadi, dengan tema pengaruh kegiatan organisasi dan pola tidur terhadap produktivitas akademik mahasiswa. Di sini sudah ada data X1 dan X2 dan Y dengan data sebanyak 25. Untuk melihat hubungan X1 dan X2 terhadap Y, dapat melalui uji F dan uji T. Kita copy dulu data yang sudah ada. Langsung kita masuk ke aplikasi SPSS dan kopikan. Nah, di sini kita dapat mengganti nama dengan variabel X1, X2, dan yang terakhir adalah variabel Y. Dan kita kembali ke data view. Nah, langsung saja kita pilih ke menu Analyze dan Regression, pilih menu Linear. Variabel X1 kita pindahkan ke independen, X2 juga kita pindahkan ke kolom independen, dan variabel Y kita pindahkan ke dependen. Langsung saja kita klik OK. Nah, kita lihat pada uji F, kita lihat nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05. F hitungnya lebih besar dari F tabel, sehingga secara keseluruhan hubungan X1 dan X2 terhadap Y memiliki hubungan yang signifikan. Secara parsial kita lihat pada uji T, ini di mana nilai signifikannya pada X1 lebih besar daripada 0,5, sehingga secara parsial hubungan X1 dan X2 terhadap Y tidak memiliki hubungan yang signifikan. Dapat kita lihat interpretasinya. Nah, hasil uji T berdasarkan nilai signifikasi X1 kegiatan organisasi. X1 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengaruh kegiatan organisasi dan pola tidur terhadap produktivitas akademik secara parsial, atau bisa dinyatakan HO diterima. Dan X2-nya, pola tidur, S2 juga tidak memiliki pengaruh kegiatan organisasi dan pola tidur terhadap produktivitas akademik secara parsial, atau HO juga diterima. Hasil uji T berdasarkan nilai T hitung, X1-nya tidak berpengaruh signifikan terhadap kegiatan organisasi dan pola tidur terhadap produktivitas akademik secara parsial, atau HO diterima. Dan X2-nya juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengaruh kegiatan organisasi dan pola tidur terhadap produktivitas akademik secara parsial, atau HO juga diterima. Jadi berdasarkan kedua pendekatan di atas, nilai signifikan dibandingkan perbandingan T hitung dan T tabel, tidak ada variabel independen X1 dan X2 yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau produktivitas akademik. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor nilai kegiatan organisasi dan pola tidur tidak menjadi predator utama dalam melakukan produktivitas akademik secara berdasarkan data ini.